Firman Tuhan hari ini telah diambil dari Kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dengan judul Prinsip Doa Alkitabiah yang kedua. Kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat dalam satu keluarga, dalam rumah tangga, di antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak, atau antara para saudara, jika kita selalu mengakui I love you, pada saat itu suasana rohani rumah tangga itu, keluarga itu pasti berbeda. Karena dengan mengakui kasih seperti itu I love you, pasti kita bisa merasakan kehidupan orang tersebut, kehidupan keluarga tersebut, energinya ada energi hidup dan bergairah, dan energi hidup dan gairah itu akan berlimpah di keluarga itu. Dalam kehidupan rohani kita pun sangatlah penting kita mengakui pengakuan I love you kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Karena itu yang akan membuat keadaan rohani kita menjadi normal kembali. Tapi kenapa kita harus mengakui pengakuan I love you ini? Memangnya kenapa kalau kita mengakui kasih seperti itu menjadikan apa bagi kita? Mengakui I love you kepada Tuhan, itu kita bisa lakukan dalam bentuk doa. Dan untuk itulah kita harus berdoa di hadapan Tuhan. Karena coba saudara pikir, pasti banyak sekali orang daripada mengakui saya mengasihi Tuhan, atau saya mencintai Tuhan, saya menginginkan Tuhan, pasti lebih banyak yang berdoa untuk minta-minta, minta ini, minta itu, supaya dikabulkan semua perkabulan harapannya. Memang bukan berarti kita tidak boleh memintanya, boleh kita memintanya, tetapi jika kita hanya meminta saja dalam doa kita, pasti kita suatu hari akan merasa doa kita itu sedikit dingin, atau bagaimana ya, agak lesu, tidak ada kekuatan rohani di dalamnya, karena tidak ada kerohanian dalam doa kita, tidak ada kerohanian dalam hidup kita, karena kita hanya minta-minta saja kepada Tuhan. Sebelum kita meminta semuanya yang kita inginkan, apa yang kita harus miliki terlebih dahulu adalah komunikasi yang sangat dalam dengan Tuhan Allah, atau ikatan kasih antara Tuhan Allah. Jadi betapa yaitu Tuhan Allah sendiri mengasihi kita begitu dalam, sehingga Dia datang sebagai manusia di dunia ini dan mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan, sehingga Dia disalibkan dan mati demi kita dan bangkit kembali. Jadi kasih karunia dan kasih yang Dia tunjukkan di atas bukit Kalvari, itu yang kita harus ketahui dan rasakan dalam hidup kita. Karena lewat hal tersebut pasti ada keharuan, pasti ada rasa kagum yang kita bisa nikmati, rasakan, alami, sehingga itu yang membuat ada Roh Kudus berlimpah dalam hidup kita. Dan itu juga yang akan membuat kehidupan rohani kita itu lebih bergairah. Dan kita sejak minggu kemarin kembali lagi lihat khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Kita melihat khotbah-khotbah yang Tuhan Yesus beritakan di atas bukit kan. Dan salah satunya kita sedang mendalami doa Bapa kami. Seperti kita barusan saya bacakan ayat, dan setiap minggu kita mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami kan. Dan dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip Alkitab yang sangat mendasar kepada murid-muridnya, bagaimana memang kita seharusnya berdoa. Karena doa itu adalah hak istimewa yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Tapi apakah kita menggunakan hak istimewa tersebut? Kita punya hak khusus sebagai anak Tuhan. Kita tidak menggunakannya. Karena itu Tuhan Yesus pada siang hari ini memberitahukan kepada kita apa hak istimewa tersebut, prinsip Alkitabiah yang kita harus ketahui. Dan pada saat kita berdoa, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, janganlah berdoa seperti kita berdoa kepada atasan kita. Kan memang kalau misalnya
orang yang lebih atasan daripada kita, kita harus sopan. Bukan berarti kita tidak sopan kepada Tuhan Allah, tetapi seperti bapak ayah kita, seperti kita memanggil bapak kita, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah kita dengan lebih dekat daripada yang kita rasakan dan pikirkan. Karena itu juga adalah berkat kita sebagai anak Tuhan Allah. Kenapa hal ini Tuhan Yesus beritahu? Karena banyak sekali jemaat itu menjadi Kristen tidak tahu hal ini, tidak tahu berkat yang mereka terima. Karena mereka memiliki kesalahpahaman yang begitu banyak dan begitu besar tentang apa itu doa. Karena secara perwakilan, doa ini membuat kekristenan ini menjadi agamawi atau sangat terikat dengan hukum Taurat. Seperti pasti saudara tidak merasa asing kalau misalnya ada kata doa, kita harus doa larut malam sampai tidak tidur, atau doa puasa. Pasti saudara tahu doa puasa itu apa. Atau kita harus masuk ke satu tempat doa untuk berdoa khusus untuk apa yang kita inginkan. Supaya apa? Supaya Tuhan mendengarkan doa kita. Karena itu kita melakukan doa-doa seperti itu yang menjadi sebenarnya beban bagi hidup kita. Tapi inilah kebudayaan yang mistik yang kita miliki, yang banyak sekali orang Kristen salah paham. Jika saudara juga mengetahui bahwa doa itu adalah hal-hal seperti ini, berarti saudara pun telah salah paham. Karena Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang maha berada di mana-mana, dimanapun dia berada, dimanapun kita berada. Apakah dia tidak bisa mendengarkan doa kita di dalam hati kita? Tuhan adalah Tuhan sang pencipta, ya kan? Apakah dia tidak kedengaran suara kita di dalam hati kita? Dia mendengarkan semuanya. Saudara berjalan dan berpikir sambil berjalan pun, pikiran itu pun Tuhan ketahui, dan itu pun bisa menjadi doa dalam hidup saudara. Yaitu saat saudara sedang jalan, saat saudara sedang ambil ujian, ataupun saat saudara mengadakan rapat dengan karyawan-karyawan yang lain. Semua itu dalam pikiran saudara, apapun yang saudara katakan kepada Tuhan Allah, itu menjadi doa. Dan itulah yang dimaksud dengan doa 24 jam, yaitu doa yang tidak dibatasi. Janganlah saudara menganggap doa ini terlalu susah dan begitu berat, karena itu akan membebani kita dan membuat kita tidak berdoa. Saya memberkati saudara, semua jemaat Yewon dalam nama Yesus Kristus, supaya saudara hari ini menyadari kembali apa prinsip doa Alkitabiah, sehingga saudara bisa saling membantu satu sama yang lain untuk masuk ke dalam berkat 25 jam dan memperoleh jawaban yang abadi yang Tuhan Allah sudah sediakan bagi kita yang menjadi murid Yesus Kristus. Sebagai subjudul yang pertama adalah Kerajaan Allah. Ayat 9 saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita memiliki hak istimewa, hak khusus sebagai anak Tuhan Allah untuk memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa, ya kan? Dan hal yang pertama sebagai prioritas yang kita harus doakan adalah untuk dikuduskan nama Tuhan, untuk menguduskan nama Tuhan. Nama di sini sangat penting karena khususnya orang Korea, kebudayaannya adalah menaruh banyak sekali makna yang tersembunyi dalam nama orang tersebut pada saat menamai orang tersebut, supaya orang tersebut hidup sesuai nama yang diberikan, hidup sesuai makna yang tersembunyi dalam nama tersebut. Dan bukan hanya orang Korea saja, memang pasti semua negara juga mementingkan nama seseorang, tetapi orang Yahudi juga sangat mementingkan dalam pemberian nama, karena mereka percaya bahwa nama itu mengindikasikan kepribadian orang tersebut dan kehidupan orang tersebut. Karena itu pada saat dia memberikan nama, mereka mengharapkan supaya orang ini hidup sesuai dengan maksud nama tersebut. Dan jika kita melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, kita juga bisa melihat bagaimana semua tokoh Alkitab itu hidup sesuai dengan makna nama yang mereka miliki. Kalau begitu, apa yang kita harus ketahui adalah apa makna dari nama Tuhan Allah dan nama seperti apa yang Tuhan Allah miliki. Kita bisa melihat itu di Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15.
Di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Allah memanggil Musa, dan pada saat itu, di adegan tersebut, Musa dengan berani-beraninya tanya siapa nama Tuhan Allah. Dan pada saat itu Tuhan Allah menjawab demikian, Aku adalah Aku, Tuhan Allah nenek moyangmu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Itulah jawaban Tuhan Allah kepada Musa. Jadi nama yang Tuhan Allah ajarkan kepada Musa adalah Yehova, yaitu Aku adalah Aku. Secara teologi, Aku adalah Aku itu maksudnya adalah Dia ada dengan sendirinya, yang artinya sebenarnya banyak sekali maknanya di sini. Pertama, Dia ada dengan sendirinya. Aku adalah Aku. Itu artinya Dia adalah ciptaan makhluk yang tidak diciptakan oleh siapapun, yang Dia ada dengan sendirinya, dan Dia yang menciptakan semuanya, Dia yang mengawali semuanya. Dan Aku adalah Aku itu artinya adalah Dia adalah seseorang yang tidak diperintah oleh siapapun, dimana Dia sendiri yang memerintah atas segala-galanya. Tuhan Allah ini yang menjadi Tuhan atas bumi ini, dunia ini, sejarah dunia. Itu maksudnya. Dan Tuhan Allah ini adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang tidak dibatasi dengan tempat dan waktu, dan juga tidak dibatasi dengan keberadaan. Dan Dia adalah yang abadi. Jadi kita berdoa supaya dikuduskan namamu, menguduskan namanya. Itu adalah apa yang kita harus doakan, dan itulah yang Yesus katakan. Pendeta Billy Graham mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan banyak doa, seperti berikanlah makanan kami yang secukupnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Hal seperti ini akan kita lihat di doa Bapa kami di ayat-ayat berikutnya. Tetapi doa ini tidak dibutuhkan lagi pada saat kita masuk ke kerajaan Allah, pada saat kita masuk ke surga. Tetapi dikuduskanlah namamu. Doa bagian ini adalah doa yang kita harus teruskan pada saat kita masuk ke surga sekalipun. Karena begitulah penting kehidupan kita menguduskan nama Tuhan Allah dimanapun kita berada. Tujuan kita adalah kehidupan untuk menguduskan nama Tuhan Allah. Tetapi sebenarnya Tuhan Allah adalah kekudusan itu sendiri. Karena kata kudus dalam bahasa Ibrani datang dari kata kadoshi, dan ini mengartikan Tuhan Sang Pencipta, dan kata yang memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan sejati dibandingkan dengan semua berhala atau dewa-dewi yang lain. Dan dalam bahasa Yunani adalah hagios, dan memiliki arti terpisah, dikhususkan. Artinya adalah Tuhan Allah adalah Tuhan yang terlepas, yang mengkhususkan dirinya sendiri dari dewa-dewi yang lain, dari tuhan-tuhan yang lain yang ada di dunia ini. Dia yang mengkhususkan dirinya, Dia yang memisahkan dirinya. Karena itu dikuduskanlah namamu. Artinya adalah kekudusan itu kita juga harus ikut menghidupi kehidupan yang kudus. Kekudusan Tuhan Allah itu yang kita harus ikuti. Itu yang harus menjadi bagian yang mirip dari Tuhan Allah dengan kita. Dengan lebih mudah lagi bisa dijelaskan bahwa lewat hidup saudara, kekudusan Tuhan Allah itu harus dinyatakan. Dengan begitu baru bisa menguduskan nama Tuhan Allah. Tapi sebenarnya inilah bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita dengan lebih spesifik bagaimana kita seharusnya hidup di dunia ini. Inilah pengarahan yang sangat jelas sebagai orang Kristen bagaimana harus hidup. Karena kuncinya apa di sini? Kita harus berdoa supaya kerajaan Allah datang di antara kita. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu dimaksud di sini. Jadi datanglah kerajaanmu dan dikuduskanlah namamu. Dua doa ini adalah sebenarnya satu arah, setara, yaitu ini memiliki makna esensi yang setara, yang sangat mirip. Karena kerajaan Allah ini bukan konsep
tempat yang kita maksud, yaitu di langit atau di surga. Tapi kerajaan Allah itu maksudnya adalah keadaan di mana Tuhan Yesus yang memerintah atasnya. Dengan kata lain, jika ladang saudara itu diperintah oleh Tuhan Yesus, diperintah oleh Tuhan Allah yang berkuasa atas ladang saudara, sekolah saudara itu adalah Tuhan Allah, maka itulah kerajaan Allah. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21 juga kita bisa melihat Tuhan Yesus datang ke bumi ini dan dikatakan bahwa kerajaan Allah telah datang di tengah kita. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagaimana caranya saya bisa masuk ke kerajaan Allah, untuk berdoa bawakan saya ke dalam kerajaan Allah. Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita supaya kita berdoa supaya datanglah kerajaanmu, supaya datang kerajaan itu. Inilah intisari dari Injil kekristenan. Kita sudah selesai masalah dasar kita, 12 masalah rohani, semua masalah yang mendasar itu lewat Yesus Kristus yang kita percaya. Semua masalah yang mendasar itu sudah selesai. Dan pada saat kita hidup di dunia ini, dan setelah kita mengakhiri dunia ini, pada saat kita masuk ke surga, surga itu sudah terjamin, sudah dijamin. Dan lebih penting lagi, bukan hanya surga itu telah dijamin di kehidupan kita yang mendatang, tetapi selama kita hidup di dunia ini pun kita memiliki kebebasan dan juga berkat sejati yang kita bisa nikmati selama di dunia ini. Dan saudara harus dapat mengalami hal itu lewat Yesus Kristus dalam hidup saudara sehari-hari. Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sedalam saudara menikmati kedamaian, rasa syukur, dan sukacita yang saudara peroleh dari Yesus Kristus, sedalam itu juga kerajaan Allah akan datang dalam atas hidup saudara. Seorang teolog mengatakan bahwa datanglah kerajaanmu. Ini bukanlah doa bagi gereja saja, tetapi adalah satu step lebih maju. Ini memberitahukan tentang tanggung jawab gereja juga. Jadi ini bukan doa untuk didoakan saja, tapi ini juga memiliki makna bahwa inilah yang menjadi tanggung jawab gereja. Karena ini memberitahukan dengan jelas bagaimana arah seorang Kristen itu harus arahkan seharusnya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita untuk apa? Untuk pergi dan jadikan seluruh suku bangsaku sebagai umatku, sebagai muridku. Jika Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan memperoleh kuasa. Kita akan ke Yerusalem, ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, dan menjadi apa? Menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kalau begitu, apa pendapat saudara? Apakah saudara bisa pergi ke 237 negara? Karena kita kan selalu mendoakan 237 negara. Memang kalau misalnya saudara bisa ke negara itu semuanya, itu sangat baik. Tapi walaupun bukan sebagai misionaris full time, saudara bisa selalu menjadi misionaris spesialisasi. Artinya apa? Saudara memiliki spesialisasi saudara. Saudara memiliki spesialitas saudara sendiri. Dan tempat di mana saudara berada sekarang, itulah tempat misi saudara. Tempat di mana saudara berada itu, itulah ladang misi saudara. Di sana saudara menjadi misionaris, bukan orang lain. Untuk itu berdoalah supaya kerajaan Allah datang atas ladang saudara, supaya dalam keluarga saudara dan dimulai dari tempat kerja, tempat belajar saudara, ada kekuatan rohani yang dinamis yang terjadi supaya saudara menjadi apa? Saudara menjadi tokoh yang mengubah keadaan rohani di tempat saudara. Saya memberkati supaya ini terjadi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sebagai subjudul yang kedua adalah kehendak Allah. Ayat 10 saya akan bacakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, dan di sini mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Ini adalah prinsip doa yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita dan juga memberitahukan apa prinsip doa Alkitabiah secara dasar, secara esensinya. Yaitu doa itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk mencari kehendak kita. Itu bukan prioritas ya. Tetapi yang paling menjadi prioritas lewat doa adalah mencari kehendak Tuhan Allah dan rencana Tuhan Allah, mengarahkan kehidupan kita ke rencana Tuhan Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dengan kata lain, dengan lebih mudah kita bisa melihat bahwa sesuatu yang kita akan alami sudah direncanakan di atas, di sorga. Sekarang kita harus cari itu di bumi ini. Lewat apa? Lewat doa. Dan caranya bagaimana? Saudara dengar firman kan? Lewat firman mimbar, lewat firman yang saudara terima, saudara harus temukan, saudara harus cari dan pegang pokok doa yang benar, bukan hanya minta-minta saja. Dan kehendak di sini sebenarnya dalam bahasa Yunani adalah dilema dan memiliki arti bahwa apa yang Tuhan Allah inginkan, apa yang Tuhan Allah harapkan, dan apa yang Tuhan Allah senangi. Dan Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Apa yang dimaksud semua ini di Roma pasal 12 ayat 2? Yang baik di sini adalah rencana Tuhan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa. Itu yang kita harus arahkan, itu yang kita harus doakan dan cari. Di Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 39 pun memberitahukan bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk menggenapi, mencapai rencana Tuhan Allah, kehendak Tuhan Allah, dan itu terfokus pada penyelamatan jiwa. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sekarang di ladang sana, di tempat tinggal saudara, tidak ada jawaban sebenarnya. Tidak ada jawaban sama sekali, no answer, tidak ada jawaban. Ladang yang tidak ada jawaban, saudara harus ketahui ini. Karena semuanya telah ditipu oleh iblis, bapak mereka. Mereka tidak tahu apa kebenaran sejati. Mereka tidak tahu apa yang menjadi kebenaran sejati, sehingga mereka kesana kesini mencari kebenaran yang mereka ingin temukan. Yaitu itu adalah ladang no way, yaitu ladang tidak ada jalan keluarnya. Karena pada akhirnya kehidupan mereka adalah menjadi kehidupan di mana iblis, roh jahat yang memerintah atas hidup mereka. Kita harus jadi siapa? Kita harus mendoakan apa? Kita harus mendoakan supaya kita dapat menjadi murid 24 jam yang dapat memberikan jawaban yang jelas dan yakin kepada mereka yang sedang mencari jawaban tersebut, yaitu memberikan hidup sejati. Dan perjalanan kita selama kita hidup untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini adalah perjalanan perjanjian. Karena selama menempuh perjalanan ini, Tuhan Allah tidak hanya menyuruh saja, tetapi Dia memberikan perjanjian kepada kita. Karena itu setiap hari kita harus memegang perjanjian. Karena tidak ada patokan, tidak ada pedoman, kita akan lupa ini adalah jalan demi siapa, perjalanan siapa. Setiap hari pentinglah untuk terapkan ini, perjanjian ini dalam hidup kita. Karena itu kita harus melakukan doa sesuai perjanjian. Dan saat kita mendoakan perjanjian ini, cobalah saudara alami ada penikmatan sejati, ada penggenapan firman terjadi dalam hidup saudara pada saat mendoakannya. Jika kita melihat kata psikologi, ada namanya efek sinkron. Apakah saudara tahu sinkron? Itu maksudnya menjadi mirip, menjadi sinkronnya. Dimana misalnya ada anak bayi, balita yang masih belum dewasa tinggal sama ibunya, atau anak kecil dia tinggal sama ibunya, dia melihat
gerakannya, postur ibunya. Dia melihat emosi ibunya, cara ekspresikan. Semua dia lihat dari ibunya, dan itulah pengaruh yang dia dapatkan. Dan sesuai dengan pengaruh tersebut, dia akan menjadi orang yang mirip seperti itu. Dengan kata lain, jika kita menyayangi seseorang, mencintai seseorang, kita akan menjadi mirip dengan orang tersebut. Seperti suami istri, lama-kelamaan jadi mirip kan. Juga sesama saudara menjadi mirip juga. Cara bicaranya, cara bergayanya, dan bahkan cowok idaman pun menjadi mirip sama saudara. Inilah yang dimaksud dengan efek sinkron. Kenapa saya memberitahukan tentang efek sinkron? Karena harus ada efek sinkron ini terjadi dalam ladang saudara. Yaitu harus terjadi efek sinkron ini dalam sekolah saudara, keluarga saudara, dan tempat pekerjaan saudara. Karena jika saudara memang menyayangi Tuhan Yesus, memang mencintai Tuhan Yesus begitu dalam, pasti saudara akan menjadi mirip dengan Tuhan Yesus kan? Memang Tuhan Yesus adalah yang sempurna dan kita tidak sempurna. Walaupun begitu, walaupun hanya separuh, walaupun hanya sebagian, ada bagian yang akan menjadi mirip dengan Tuhan Yesus. Dan caranya adalah doa. Dan lewat doa, kita bisa menemukan kehendak Tuhan Allah, kita bisa menemukan rencana Tuhan Allah, dan dengan begitu kita bisa mengarahkan hidup kita sesuai dengan itu. Dan dengan begitu akan ada efek sinkron yang terjadi. Jadi saudara saat mau menentukan sesuatu, janganlah saudara menentukan dengan emosi saudara, perasaan saudara. Saat saudara menginjili seseorang, karena saya marah, saya tidak mau menginjil kepada dia, karena saya belum saatnya. Tidak seperti ini. Lewat doa, sesuai dengan firman, sesuai dengan perjanjian, kita ikuti perjalanan ini. Saya berharap supaya seluruh jemaat Yeon bisa dipakai oleh Tuhan Allah, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi di bumi ini seperti di surga. Saudara dipakai dan saudara menjadi orang yang selalu ada di tengah firman, yang selalu berdoa, sehingga selalu dapat menjangkau 237 bangsa. Sebagai kesimpulannya adalah, kita hari ini melihat dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya kan? Dua bagian ini yang kita telah lihat lewat doa. Dan seperti apa yang terjadi di atas, kita juga mau supaya itu terjadi di bumi ini. Kita berdoa untuk itu. Ini semua penekanannya ada di mana? Dengan kata lain, firman yang kita dengar, penekanannya ada di mana? Kita bisa simpulkan ini, penekanannya ada dalam perluasan kerajaan Allah. Karena itu, kesimpulan kita harus menjadi apa? Hanya Kristus. Kalau tujuan kita adalah untuk perluasan kerajaan Allah, hanya dengan memiliki jawaban Kristus kita bisa lakukan. Dan karena tentang perluasan Allah, kerajaan Allah, dan karena kesimpulan kita atas semua ini adalah Kristus saja, kekuatan kita tidak boleh kekuatan jasmani, tidak boleh kekuatan dunia, tidak bisa dengan kekuatan itu, tapi harus dengan kekuatan hanya Roh Kudus. Untuk itu, kita harus memiliki kekuatan rohani. Cara memperoleh kekuatan rohani, caranya apa? Caranya hanya satu, yaitu lewat doa. Seorang yang sangat terkenal dalam doa, E.M. Bounds, mengatakan hal yang terkenal bahwa apa yang dibutuhkan di gereja dunia sekarang ini bukanlah organisasi yang baru, juga bukan strategis yang baru. Apa yang gereja dunia ini sekarang butuhkan adalah seseorang yang bisa dipakai oleh Roh Kudus, yaitu orang yang berdoa. Apa yang dibutuhkan oleh gereja di masa ini adalah seorang jemaat yang berdoa, bukan jemaat yang berpura-pura berdoa. Jika saudara coba pikirkan ini dengan dalam, sebenarnya bukan hanya penekanannya ada pada doa, tapi memberitahukan kepada kita bahwa kita sendiri yang harus menjadi orang berdoa tersebut. Saudara yang harus menjadi orang berdoa itu, saudara yang harus menjadi orang yang dipakai oleh Roh Kudus itu. Orang yang dipakai oleh Tuhan Allah adalah orang yang menyatukan kehidupannya dengan kehendak Tuhan Allah dan mengarahkan kehidupannya dengan arah Tuhan Allah.
Dan bagaimana caranya bisa tahu kehendak Tuhan Allah dan mengarahkannya? Caranya doa. Karena itu kita harus menjadi orang yang berdoa.